Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rosandi. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi pengenalan tentang internet. Dalam materi kali ini kami membuatnya dalam bentuk media pembelajaran elektronik, yakni infografis. Infografis sendiri adalah media informasi yang dapat terbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan juga tipografi. Alasan kami mengapa mengambil media pembelajaran infografis adalah karena infografis mudah untuk dipahami bagi siswa-siswa atau mahasiswa atau pelajar atau apa, mudah dipahami dan dibaca. Dengan adanya perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi dapat membuat media pembelajaran itu menjadi sangat menarik dan tidak membosankan tentunya. Selain itu, infografis sendiri sedang tren pada zaman sekarang ini ya, untuk kami atau untuk adik-adik menyampaikan informasi yang menarik dan lebih rinci tentunya. Kami membuat infografis ini menggunakan aplikasi Canva, karena melalui aplikasi Canva membuat infografis hanya dapat memakan sedikit waktu, lebih singkat lah, lebih jelas. Berbagai ilustrasi telah disediakan pada bagian elemen tersebut yang ada di aplikasi Canva. Hanya saja kita harus bisa membuat desain sesuai tema dan lebih menarik untuk kita perlihatkan nanti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat infografis di Canva. Masuk ke aplikasi Canva, klik bagian tambah di pojok kanan bawah, lalu muncul berbagai ukuran kertas. Nah, di sini kami akan menggunakan ukuran poster. Nah, pada bagian template, kalian bisa langsung memilih berbagai macam template yang telah disediakan oleh Canva. Tetapi, kalian juga boleh membuat desain tersebut menggunakan kertas Canva yang masih kosong. Maksudnya itu kita membuat desain tersebut dari awal. Selanjutnya klik kanvas yang masih kosong untuk mengganti warna, dan bisa juga memilih gambar background dari menu elemen dengan cara klik tambah di pojok kiri bawah, pilih elemen, lalu klik searching, isi kata kunci di bagian tersebut. Nah, jika kalian ingin menambahkan teks, caranya mudah. Klik tambah di bagian pojok kiri bawah, lalu pilih teks, klik tambahkan judul, lalu klik something. Jika ingin mengganti jenis tulisan, klik bagian font di bawah. Selain itu, kita juga bisa mengoperasikan ukuran font, warna, format, jarak, efek, dan masih banyak lagi. Nah, langkah selanjutnya, jika ingin menambahkan ilustrasi seperti ini, nah, kalian bisa mengklik bagian elemen, ketik kata kunci yang diinginkan. Jika desain sudah selesai, klik simbol unduh di bagian atas. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, ini adalah infografis tema pengertian internet. Nah, pengertian internet yaitu suatu jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Nah, sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Sering juga internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan juga teks. Nah, di bawah ini adalah pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan. Internet adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan atau bahkan miliaran informasi atau data yang berupa teks, grafik, audio maupun animasi, dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Nah, di bawah ini
adalah salah satu pengertian internet menurut ahli yaitu Lani Siddhartha. Internet adalah salah satu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Dan terbukti bahwa internet dilihat sebagai media maya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, dan sampai hiburan. Nah, selanjutnya ada sejarah internet. Internet dicetuskan pada tahun 1969. Internet pertama disebut ARPANET, namun internet hanya digunakan dalam kantor. Katalog dan login adalah yang pertama kali dikirim. Nah, jadi pada tahun 1981 telah ada 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET ini. Nah, pada tahun 1971, email pertama, surat elektronik pertama dikirimkan dalam jaringan ARPANET. Simbol @ ini pertama kali digunakan untuk alamat email. Nah, lanjut pada tahun 1983, internet publik. Pertama kali internet bisa menghubungkan antar kantor. Nah, pada poin inilah internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Nah, pada tahun 1990, hypertext dikenalkan. Tim Berners-Lee mengusulkan hypertext, yaitu sistem koneksi yang kemudian dikembangkan menjadi hyperlink. Nah, jadi jejaring sosial dan perangkat mobile masuk pada tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu mulai menjadi titik pengguna jejaring sosial. Jejaring sosial mulai diciptakan pada tahun 2003. Hingga setahun kemudian, Mark Zuckerberg menciptakan The Facebook. Nah, Facebook kemudian berkembang menjadi salah satu raksasa media sosial dengan sekitar 2,3 miliar pengguna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, di sini saya melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam layanan internet. Di sini mungkin saya akan membahas yang pertama tentang email. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar email. Email ini merupakan fasilitas untuk mengirim surat elektronik melalui jaringan komputer. Fasilitas ini termasuk salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet karena kemudahannya mengirim surat dalam jarak jauh pun bisa dilakukan dan waktu yang cepat. Jadi kawan-kawan hanya perlu duduk di rumah, kawan-kawan juga bisa mengirim lewat dari rumah ke teman kawan-kawan mungkin yang berada di luar kota atau di mana. Jadi sangat memudahkan kita untuk menggunakan email ini. Baik, yang kedua ada mailing list. Mailing list merupakan kumpulan alamat email yang nantinya akan menerima pesan atau materi dari individu, kelompok, ataupun organisasi. Misalnya forum diskusi ataupun penawaran dari lembaga tertentu. Baik, selanjutnya ada instant messaging. Instant messaging atau pesan instan adalah komunikasi pesan singkat antara dua orang atau lebih melalui internet secara real time. Setiap orang yang ingin mengirim pesan singkat lah terutama ya, harus terhubung ke jaringan yang sama agar pesan itu bisa saling terkirim atau terhubung dengan teman-teman di luar daerah atau dari mana kan. Baik, di bagian selanjutnya ada chat room. Chat room merupakan sebuah lokasi pada server jaringan internet tentunya, di mana para user dapat melakukan chatting satu sama lain. Sama seperti IM, seperti sebelumnya, para pengguna harus memiliki chat client untuk bisa terhubung dalam sebuah chat room.
Baik, di bagian selanjutnya ada VoIP. VoIP itu adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol merupakan fasilitas yang mempunyai telepon sehingga user bisa berbicara dengan user lain, tetapi dalam suatu jaringan internet. Suara dari user akan diubah ke bentuk kode digital dan dikirimkan dalam bentuk paket data. Dan untuk selanjutnya ada news group, message board. News group merupakan area di mana terdapat sebuah diskusi mengenai topik tertentu yang diikuti oleh para user yang terhubung pada jaringan internet. Di dalam pembuatan news group dibutuhkan sebuah komputer yang beberapa sebagai news server. Baik, di bagian terakhir di sini ada FTP, File Transfer Protocol. FTP ini atau File Transfer Protocol ini merupakan kemampuan untuk melakukan upload video atau upload dan download juga bisa, yang disediakan oleh jaringan internet. Upload adalah proses mentransfer dokumen, grafik, dan objek lainnya dari komputer ke server yang ada pada jaringan internet. Sedangkan download merupakan kebalikan dari proses upload. Untuk melakukan upload dan download diperlukan sebuah komputer yang berfungsi sebagai FTP server. Baik, sekian penjelasan singkat dari macam-macam layanan internet. Oh, itu adalah singkat. Baik, selanjutnya di sini ada pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Sekian dari macam-macam layanan internet. Selanjutnya kita masuk di bagian pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Di sini segala sesuatu di luar peserta didik yang kemungkinan terjadinya proses belajar disebut sumber belajar, yaitu teknologi internet yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menggali ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan internet, peserta didik semakin banyak mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan, maka presentasi akan semakin meningkat. Pemanfaatan jaringan internet pun sebagai sumber dan sarana dapat diimplementasikan sebagai browsing, sebagai researching, sebagai searching, sebagai consulting juga. Di dalam dunia pendidikan, internet mempunyai arti yang sangat luas. Luas dalam artian yaitu dapat mengubah cara pendidikan tradisional menuju arah yang lebih modern, dan internet yang sudah diajarkan oleh guru kepada peserta didik dengan baik juga merupakan sebagian dari cara membantu mengurangi anak yang buta akan internet. Kekreatifan peserta didik dituntut untuk memahami sesuatu karena keterbatasan jarak dan sumber informasi telah teratasi dengan adanya internet tersebut. Menurut salah satu ahli, yaitu kalau tidak salah namanya Darmawan internet adalah sebuah media belajar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam aktivitas belajar sehingga siswa dapat memperoleh informasi atau bahan belajar dengan cepat. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Sehat selalu buat para penonton, tetap keep strong dalam jalan hidup karena masalah kesehatan hidup. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra dari kelas A pagi, Matkul Teknologi dan Media Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Atia dan Ricky Rosandi. Materi terkait apa dampak kecanduan internet untuk para pelajar dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap internet. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan secara detail agar teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Saya akan lanjutkan materi yang pertama. Apa dampak kecanduan internet untuk para pelajar? Dampak negatif bagi remaja yang menggunakan internet yakni mudah menemukan yang berbau pornografi, tidak peduli dengan teman sekitar, menghamburkan uang, mengganggu kesehatan, berkurangnya waktu belajar, menimbulkan rasa kecanduan, tersebarnya data pribadi. Banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga berdampak buruk bagi dirinya. Bahaya internet di kalangan remaja yaitu mengakses konten pornografi yang berakibat perilaku kejahatan seksual. Hal itu tentu saja sudah sering terjadi di kalangan remaja pengguna internet. Tentunya perlu dedikasi dan pantauan orang tua agar tidak disalahgunakan. Selain itu, banyak para remaja yang kalau mengerjakan tugas itu tidak berpikir sendiri, bahkan kebanyakannya ya dari Google. Ada juga remaja yang kecanduan bermain game online. Itu semua bisa terjadi ya karena kecanggihan teknologi dan maraknya pengguna media sosial, akan tetapi itu tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup untuk mengakses dan memilih konten yang tepat. Para remaja sangat bergantung pada internet sehingga kurang mampu menghafal. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kebutuhan setiap individu sangatlah beraneka ragam, hingga ada kebutuhan inilah yang menimbulkan motif untuk menemukan informasi pada sebuah media dianggap tepat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi minat terhadap internet. Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan internet banking adalah faktor kemudahan, keamanan, kenyamanan, efisien, dan praktis. Kemudahan itu seperti masyarakat mudah dalam mengakses internet, seperti menggunakan internet banking, itu seperti untuk di bank, BRI atau bank lainnya. Keamanan, dan keamanannya juga bisa dikatakan begitu kuat keamanannya. Dan kenyamanan itu juga bisa dikatakan memudahkan atau menyamankan para nasabah atau para masyarakat dalam mengakses internet banking, karena bisa dilakukan di rumah atau dimanapun asal di situ terjangkau internet. Efisien dan praktis, itu juga sangat efisien dan praktis dilakukan. Contohnya bisa dibawa kemana saja, karena itu
seperti internet banking kan bisa dilakukan, bisa diinstal, maksudnya bisa diinstal di handphone. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai internet. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.